Ini dia jalan setapak menuju situs awal dari Uku Wedong, dari suku Wedong yang mendiami wilayah bagian perbatasan dengan Kecamatan Belak. Suku Wedong ini pernah tampil sebagai penguasa atas wilayah Kolang seluruhnya. Saya sendiri belum pernah lihat seperti apa. Memang dahulu waktu kecil pernah mencari kayu api di daerah sekitar ini, tapi situsnya sendiri saya tidak terlalu ingat. Itu dia kisah saya, anak dari Amang. Dia tahu persis tempat ini, dan kita akan lihat sebentar lagi seperti apa sebenarnya. Sang Dalu Wedong ini dulu adalah penguasa lokal setingkat Dalu pada zaman itu. Nampaknya pemilihan lokasi ini boleh dianggap sebagai lokasi yang strategis, karena ini adalah titik tertinggi. Ini bagian barat dari pegunungan begitu Pucukubus. Ini adalah daerah strategis. Halo, titik tertinggi dari pegunungan sekitarnya. Ke arah sana Kolang, sedangkan ke arah sini itu adalah Belak. Ke arah ini ke timur itu adalah Pucukubus. Ini dia situs peninggalan dari Kerang Dalu Wedong. Ini situs ini memang tidak terlalu tampak kelihatan di kamera, tapi ini situs ini adalah sebuah situs melingkar dengan batu di tengahnya itu compang. Jadi ini situs peninggalan dari Kerang Dalu Wedong. Ini dia, ditumbuhi oleh pohon tanaman pemilik kebun ini. Secara garis besarnya, sebuah situs ini tidak menyerupai sebuah lingkaran yang sempurna. Diperkirakan diameter dari situs ini 10 meter. Ini dia, sudah tertutup sama alang-alang. Ini dia. Gitu ya. Lalu ini batu tengah yang dalam alat menggerai disebut sebagai compang.
demikian, nampak kilas terhadap peninggalan sejarah dari sang dalu kolang. Kita pernah sebut dalu kolang zaman itu, tapi jadi disebut sebagai dalu wedong. Tidak tahu kenapa disebut sebagai dalu wedong atas penamaan wedong itu, tapi diperkirakan sisi gunung sebelah barat Pocokowus ini, Pocokowus itu ke arah ke sana, di punggung gunungnya ke sini, di kakinya. Diperkirakan bahwa nama itu berdasarkan nama lokasi, karena nama kampung untuk orang Manggarai juga itu diberikan berdasarkan nama lokasi, nama lingko. Nampaknya ini adalah sebuah lingko yang disebut lingko wedong. Dengan demikian, dalu yang berkuasa untuk wilayah Kolang ini ke sana nih. Ini adalah dalu wedong. Jadi dia ini dari segi pemilihan lokasi memang sangat strategis. Sangat strategis, bisa membawahi dalam arti harafiah. Kita lihat bahwa daerah sebelah utara dari lokasi ini memang ada di titik kerendahan. Sehingga memang sangat strategis dari segi pertahanan. Ini Tengku ini ke bawah nih 1 kilo lebih. Sebelah selatannya juga Tengku. Nah, sedangkan mungkin mereka akan fokus pada pertahanan dari sisi timur dengan sisi barat. Ini dia situs dari sang dalu wedong. Ada beberapa nama yang disebutkan sama orang tua, tapi yang sangat terkenal itu adalah Ragam Tara. Ragam Tara ini dari segi namanya ini sebuah nama penamaan yang agak asing untuk lidah orang Manggarai. Ragam Tara, saya pernah mendengar ada kisah Ragam Tara di cerita rakyat orang Minangkabau. Kakek saya, dia seorang buta huruf. Dia pernah menyebut bahwa nenek moyangnya itu, menurut cerita dia, mengatakan bahwa mereka itu dari Bonengkabo. Saya tanya Bonengkabo itu mana? Kakek saya mengatakan tidak tahu nih di mana itu Bonengkabo. Dia seorang buta huruf. Ya, kakek saya seorang tua tenuh dari kampung saya ada di sebelah bawah kampungnya. Jadi di sini cikal bakal keturunan kami. Lalu kemudian mereka berpindah ke arah timur, semakin ke timur lalu turun di Pulau Rambung. Begitu. Yang disebut sebagai dalu kolang atau dalu ranggu itu menurut cerita mereka adalah keturunan dari anak Wina. Jadi dalu ini berpindah ke anak perempuan atau cucu perempuan dari dalu terakhir wedong ini. Ada cerita khususnya. Jadi dalu ini pada saat pusat pemerintahan Manggarai itu ada di Riau, pernah mengutus Mboda dan Bangi. Menurut ceritanya Mboda dan Bangi ini tidak punya rasa hormat
tidak tahu adat, sehingga Dalu terakhir itu tidak senang dan tidak mau menemui mereka, sehingga karena dirasa pelayanan kurang bagus dari sang Dalu, Boda dan Bangi menceritakan keluhan mereka kepada sang Raja Reog, mengatakan bahwa mereka tidak sudi lagi untuk datang daerah ini karena sang Dalu tidak terlalu menerima mereka dengan senang hati. Maka dimintalah usulan dari mereka, terus pindah ke siapa. Lalu mereka mengatakan supaya dia tidak tersinggung, berikan saja kepada anak perempuannya yang ada di Tenong. Sang Dalu Wedong ini sendiri tidak merasa harus mempertahankan kekuasaan. Dia sendiri juga senang. Pergi ke Reog itu sebuah perjalanan yang melelahkan bagi dia. Ya, sebenarnya dari sisi pribadi dia tidak terlalu merasa kehilangan kekuasaan setelah kedaluan itu pindah ke Tenong, yang merupakan cikal bakal dari Dalu Ranggu, Dalu Wedong, Dalu Kolang. Demikian sekilas cerita dari puncak gunung bagian barat Gunungan Pucuk dari sore hari ini. Ini dia kampung yang menjadi keturunan dari sang Dalu Wedong. Situ-situ tadi ada di situ, ada di sebelah bawah pohon apa ini? Jati kan? Sengon ya, di sebelah sana. Jadi ini dia, dari sini bisa kelihatan wilayah. Jadi memang pemilihan strategi, pemilihan lokasi gunung ini dari segi pertahanan sangat strategis. Ini lembah. Di sebelah sana itu Ranggu. Ini Ranggu. Jadi sang Dalu Wedong ini membawahi wilayah Kolang di bagian timur, sisi bagian timur dari wilayah Kolang. Ini kampung kami yang ada gedung panjang itu adalah gereja SDK, kompleks sekolah, dan Puskesdes. Lalu di kampung Dieng, pemekarannya ini ada lagi di bawah kaki gunung ini. Jadi kampung Dieng ini sebuah kampung besar dengan pemekaran 3 anak kampung, Waka, Kongkong, Jemberembang. Lalu yang paling bawah itu juga punya kekerabatan dengan kami. Ada orang Wedong di bawah situ. Ini sisi sebelah selatan dari pegunungan ini tadi. Ini pegunungan di sana. Ini sisi sebelah selatannya di Kampung Norang. Lalu sebelah sana itu Rubuh, lalu Bongkol, sananya lagi itu adalah Orong. Itu yang kelihatan bangunan putih Orong. Ini jalan pulang dari Napak Tilas ke Golo Wedong tadi. Ini dia, itu Orong. Ini jalan pulang. Yang itu adalah gedung SD baru, SDI Golorie. Daerah ini namanya Golorie. Pemandangannya dari atas gunung seperti ini, semua menakjubkan.
zaman